Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kami sendiri Beragonta, saya sendiri Andika Perdana Putra, Meditia Putra, Danang Wahyu Ramadan, dan yang terakhir yaitu Putri Hamiza. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita yaitu importing the libraries. Ini kita import ke nampinya dan kemudian kita import ke pandas, lalu yang terakhir yaitu import ke matplotlib pilotnya. Dan selanjutnya itu ada import dataset. Kita mengimport dataset dan kami di sini memakai dataset review, yaitu nge-review suatu barang di online shop. Dan ini contoh outputnya. Dan kami di sini memakai 831 data dari 40.000 data yang kami ambil. Dan ini kita masuk ke cleaning the text-nya. Yang pertama yaitu ada library import re. Di sini re ini menjelaskan yaitu pustaka versi reguler untuk pemrosesan teksnya. Dan selanjutnya itu ada import ELTK. ELTK itu artinya kepanjangannya itu Natural Liga Toolkit. Itu perpustakaan untuk tugas pemrosesan bahasa alamiah. Dan sini ada stopword, yaitu kumpulan kata-kata umum yang biasa diabaikan dalam pemrosesan teks. Dan sini ada from NLTK System Porter Import Poster Streamer Corpus, yaitu adalah algoritma streaming untuk mereduksi kata menjadi bentuk dasar atau akarnya. Dan corpus sendiri yaitu menginisialisasi daftar kosong yang disebut corpus. Dan di sini ada removing number and symbols, yaitu adalah mengulang rentang indeks dari 831 data yang kami input tadi. Di sini ada case folding. Case folding itu mengonversi semua huruf dalam menjadi huruf kecil. Dan selanjutnya yaitu ada tokenizing. Nah, tokenizing ini yaitu membaginya review menjadi daftar kata. Ini terkenal sebagai tokenisasi. Dan selanjutnya yaitu ada stemming with NLTK, yaitu menganalisasi objek porter streamer yang akan digunakan untuk streaming. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada filtering atau stopword removal, yaitu adalah menghapus stopword atau kata-kata umum seperti the, is, dan lain-lainnya menggunakan kumpulan stopword yang disediakan oleh NLTK untuk bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu Ramadan. Oke, kita lanjut di creating of model. Pertama kita mengimpor code fertilizer dari model fitur extraction, screenler, text library. Code fertilizer adalah suatu fungsi yang dapat mengubah koleksi teks dengan menghitung frekuensi kemunculan. Setelah itu kita buat CV. Setelah itu kita buat dengan maksimal fiturnya 1500. Jadi fitur-fitur ini adalah kata-kata unik yang akan menjadi dari setiap dokumen dalam kumpulan data. Jadi kita membatasi maksimalnya itu 1500. Lanjut ke
CV transport corpus to array. Langkah ini melibatkan dua proses utama. Fit transport corpus. Ini digunakan untuk mempelajari vokabular dari dan mengubah setiap dokumennya dalam korpus menjadi vektor backslash. Setelah itu hasilnya akan diubah menjadi matriks dengan array dan disimpan dalam variabel x-nya. Terakhir kita akan menyimpan label atau kelas ke dataset terus ini nih dari baris pertamanya akan variabel ini akan ada 830 kata. Gitu. Terus kita lanjut ke setting dataset into training set and test set. Pertama kita mengimport modul model selection dari model selection dan menyediakan alat untuk pemodelan evaluasi. Jadi ini untuk pemanggilannya. Jadi import kavolt-nya dulu. Setelah itu kita ada beberapa parameter and split, random state. Jadi kita mulai dengan end split dulu nih. End split menentukan jumlah lipatan dalam contoh ini kita memiliki 5 lipatan, artinya dataset akan dibagi menjadi 5 bagian. Setelah itu random state ini digunakan untuk mengontrol randomness atau ketidakpastian dalam pembagian tidak pasti menjadi lipatan. Jadi yang tidak pasti itu di random. Setelah itu shuffle through. Menentukan apakah data akan diajak sebelum dibagi menjadi lipatan. Ini kita mendapatkan nilai punya ya. Sehingga data akan diajak sebelum cross validation-nya. Jadi shuffle itu saja. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang assemble voting classifier. Di sini teman-teman dapat melihat library yang kami pakai. Di sini ada beberapa library yang kami pakai. Nah, library ini tergantung dengan apa yang akan kita gunakan di definisi modelnya dan penghitungan dari validation-nya. Di sini kami menggunakan definisi model ada 8, teman-teman bisa lihat dari layar. Ada logistic regression, SVC kernel linear, SVC kernel RBF, lalu ada Gaussian NB, ada neighbor classifier, decision tree, ada random forest, dan MLP classifier. Nah, dari ke-8 definisi model ini, untuk menggunakannya kita harus mengimport library-nya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk library-nya. Nah, untuk library yang di atas ini teman-teman itu untuk cross validation dari skornya, dari hasilnya. Lalu ada library yang kedua ini untuk menghitung nilai F1-nya nanti. Yang pertama sudah pasti kita definisi model-modelnya yang sudah disebutkan tadi. Lalu kita mengassemble modelnya. Di sini kami membuat classifier-nya sama dengan voting classifier. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan model-model yang akan digunakan. Di sini classifier 1, classifier 2 dan seterusnya sampai classifier yang ke-8. Nah, di sini kami membuat program yang akan memilih otomatis model mana yang nilainya terbaik. Di sini teman-teman bisa lihat base classifier sama dengan non dan base akurasinya sama dengan 0. Kita membuatnya dengan nilai 0 dulu untuk tahap dasar, untuk tahap awalnya. Lalu kita membuat for classifier label in, lalu deklarasikan ke-8 modelnya. Teman-teman bisa lihat sini.
lalu membuat cross sama dengan cross validation score, deklarasikan classifiernya XY, dan scoringnya, akurasinya, lalu CV sama dengan KF. CV sama dengan KF ini maksudnya kita menggunakan key vault yang sudah dideklarasikan di atas, di sini. Di key vault cross validationnya. Key vault validationnya itu kami menggunakan splitnya 5, jadi dibagi 5 datanya. Lalu rata-rata skornya kita tulis sini, lalu STD akurasinya. Nah, ini yang akan ditampilkan nanti di outputnya. Lalu kami membuat algoritma ya. Jika rata-rata akurasi lebih besar dari base akurasinya, maka base akurasi sama dengan main akurasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana algoritmanya. Nah, setelah itu kita print bagaimana outputnya. Setelah di running, ini hasilnya teman-teman bisa dilihat. Akurasi dari logistiknya berapa, SVC linearnya berapa, lalu net biasnya berapa. Di sini teman-teman bisa lihat juga. Nah, karena kita sudah membuat dari pemrograman yang otomatis tadi, dia memilih model mana yang terbaik, jadi kita nggak perlu melihat satu-satu lagi model mana. Jadi udah ada otomatis di akhir. Best classifier di sini yaitu MLP classifier dengan akurasinya 0,90, berarti 90%. Dia yang paling tertinggi. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kami Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Miza, NPM 235100768 dari kelas 7F. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait evaluation and visualisasi. Evaluation di sini ini model terbaik untuk menggunakan seluruh dataset, yaitu ada Y prediksi sama dengan base CLF fit X, Y predict X. Nah, di sini ada matriks pada seluruh dataset, yaitu CM sama dengan confusion matrix, Y, Y prediksi, akurasi sama dengan akurasi score, Y, Y prediksi, precision score, Y, Y prediksi, recall sama dengan recall score, Y, Y prediksi, F1 sama dengan F1 score, Y, Y prediksi. Lalu kita akan memanggil dari evaluasi matriks pada seluruh dataset yang telah kita ini, yaitu yang ini. Ada print confusion matrix, print CM, print akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, berikut adalah tampilan dari confusion matrix. Baris pertama itu ada 446 dan 0. Baris kedua itu ada 0 dan 384. Hasil akurasinya adalah 1000, precisionnya 1000, recall 1000, F1 score-nya 1000. Lanjut kepada PLT box. Di sini memiliki variabel yaitu labels dan value, di mana labels ini berisikan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lanjut kepada values, yaitu ada akurasi, precision, recall, dan F1. For index, value in enumerate value, PLT text, value index, str, format value. Nah, pada bars ini kita akan menampilkan pada tampilan ensemble model tadi di atas. Lanjut kepada PLT title, di sini ya evaluasi, base label, PLT show. Nah, ini ada hasilnya, yaitu merupakan diagram batang, F1 score 1000, recall 1000, precision 1000, akurasi 1000. Nah, kesimpulan dari codingan di atas tersebut semuanya yaitu melatih model terbaik menggunakan seluruh dataset dan melakukan kinerjanya menggunakan berbagai matriks evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Hasilnya dicetak dan direpresentasikan menggunakan diagram batang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.